Papa, Mama tampak sangat senang hari ini, tampak sangat gembira. Dia bahkan mengantarku ke sekolah sendiri. Apa karena aku ranking 1 di kelas? Betul. Alia kita memang yang terbaik. Sayangku yang malang, mamamu senang bukan karena kamu, tapi karena cinta lamanya yang pergi 7 tahun, akan kembali. Bagaimana caramu mengajari anak? Siapa suruh dia panggil aku Mama? Maaf Tante Mahendra. Alia tahu salah. Alia tidak sengaja. Dia Maya Mahendra. Untuk bisa bertemu dia, tiap hari aku antar pesanannya. Kukira ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Ternyata tidak. 7 tahun pernikahan. Aku hanya pengganti dari cinta lamanya itu. Nona, kamu mungkin keliru. Arman Pratama. Arman Pratama bengong apa? Pesawat Dimas mendarat lebih awal. Kamu turun? Ajak Alia pulang jalan kaki. Maya Mahendra. Cuaca di luar sangat panas sekarang. Alia punya asma bawaan. Taksi juga susah dicari, jarak ke sekolah masih 10 li lebih. Bagaimana bisa? Diam! Banyak sekali omongannya. Cuma 10 li berlebihan amat kau? Maaf Tante Mahendra. Alia akan turun dengan Papa. Arman Pratama. Kamu kan sudah dewasa. Masih kalah sama anak kecil yang paham? Turun! Baik. Aku turun sekarang. Alia, kamu gimana? Tenang, jangan takut. Ayah cari obatnya. Duduk di sini baik-baik. Obatnya? Obatnya di mana? Alia, sini, buka mulut. Alia. Alia. Berhenti, berhenti. Kumohon berhenti. Anakku kambuh asmanya. Berhenti, berhenti. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon berhentilah. Alia. Alia, jangan takut. Angkat telepon. Angkat dong. Arman Pratama. Kamu gila ya? Cuma suruh jalan dikit aja. Alia aja, anak kecil, bisa tahan. Kamu laki-laki dewasa, sampai segitanya? Halo? Halo? Maya Mahendra. Ayah, apa Alia mau mati? Apa Mama marah? Alia nggak mau. Ayah Mama bertengkar karena Alia. Alia, jangan ngomong sembarangan. Ayah pasti selamatkan kamu. Kamu ini gimana sih jadi orang tua? Cuaca panas begini, suruh anak penderita asma jalan kaki ke sekolah. Itu namanya menganiaya anak. Kalau terlambat 10 menit, nyawanya tidak tertolong. Om Dokter, jangan salahkan ayah. Alia yang mau jalan sendiri.
anak yang baik sekali. Amati beberapa jam lagi. Kalau baik-baik saja bisa pulang. Papa, bisakah Papa beri Mama kesempatan lagi? Papamu terpapar radiasi terlalu parah. Banyak organ gagal tak bisa disembuhkan. Umurmu paling lama 3 bulan lagi? Besok papa bawa kamu pergi. Kita ke suatu tempat. Di sana, banyak paman dan tante yang sayang Alia. Maafkan papa sayang. Papa tak punya waktu lagi. Papa akan kukerahkan segalanya untuk pastikan kamu punya masa depan cerah. Halo Akademisi Pratama, saya Gubernur Aruna Suryawijaya. Anda berkorban segalanya untuk negara. Anda pahlawan negara. Selama ini, Anda sembunyikan identitas tinggal di Provinsi Aruna. Saya tak segera temukan Anda. Ini kelalaian saya. Permintaan Anda sudah saya ketahui. Saya sudah langsung kirim pasukan pengawal saya ke alamat Anda. Akademisi Pratama Anda masih di sana? Akan saya beritahu jika perlu. Baik, Akademisi Pratama. Saya tunggu telepon Anda kapan saja. Kalau begitu, kita beri Mama satu kesempatan lagi. Besok ulang tahun Alia. Kalau Mama bisa datang ke pesta ulang tahun Alia, kita maafkan Mama. Kita tidak pergi. Hore! Kau kemana saja? Pulangnya kok baru sekarang? Cepat masak! Arman Pratama, kau bengong apa lagi? Sebentar lagi Maya akan adakan jamuan penyambutan untuk Dimas. Cepat masak. Masa suruh kami berdua yang masak? Ayah, Ibu. Alia sakit. Kalau lapar, silakan masak sendiri. Mau adakan jamuan untuk Dimas itu urusan Maya, urusannya sendiri. Aku harus jaga Alia. Kamu ini Arman Pratama, kau kenapa sih? Anak-anak sakit kan hal biasa. Yang penting nggak mati kan? Masih bengong apa lagi? Cepat masak. Masih bengong apa lagi? Cepat. Maya, kenapa bisa nikah sama pecundang kayak gini? Ini siapa yang salah? Dulu kalau bukan kau yang buru-buru nikahkan Maya, mana mungkin dia dapat suami pecundang? Papa, aku lapar. Oke, kamu istirahat di kamar. Papa masakin. Cuma pura-pura. Cepetan! Maya Mahendra, ini masakan terakhir yang kubuat untukmu. Biarlah dengan masakan ini, kita akhiri hubungan suami istri 7 tahun ini. Ayah, Ibu, kami pulang. Dimas datang ya. Kamu capek ya? Lihatlah Dimas, masih tampan seperti dulu. Katanya kamu baru pulang dari luar negeri langsung kerja di kantor gubernur jadi kepala. Dia dan Maya benar-benar serasi pasangan ideal. Tidak seperti si sampah itu. Sehari-hari cuma masak di dapur ya, masak-masak doang. Salah. Dimas sekarang bukan kepala biasa. Dia adalah sekretaris utama kantor gubernur. Cepat sekali langsung jadi sekretaris utama gubernur. Figur penting yang satu langkah kakinya bisa guncangkan Provinsi Aruna. Bapak Ibu, kedatangan saya kali ini mendadak tak bawa apa-apa. Hanya sedikit oleh-oleh, silakan diterima. Datang saja sudah senang, ngapain repot-repot. Terlalu baik. Dimas, cepat duduklah, duduk. Arman Pratama, kamu kenapa sih? Kan tahu hari ini ada jamuan penyambutan untuk Dimas, kenapa baru masak sekarang? Kamu tanya kenapa? Baik, akan ku jawab.
Tahukah kamu hari ini kamu buang aku dan Alia di pinggir jalan? Bagaimana keadaan Alia? Ya biasa saja. Bisakah kamu berjiwa besar seperti pria sejati? Jangan picik begitu. Alia, Maya. Jangan salahkan Bang Pratama. Mungkin Bang Pratama sedang ada urusan yang membuatnya tertunda. Begini saja kamu temani ayah ibu untuk ngobrol dulu. Aku bantu Bang Pratama. Lihatlah Dimas. Bandingkan dengan dirimu. Kalau kau bisa memiliki 1/10 saja dari kemampuannya, pasti tidak akan seperti sekarang menjadi orang tak berguna. Sungguh mengecewakan. kalau memang mau bantu, cincang sayuran itu, Arman Pratama, aku ini pria. Mana boleh pria masuk dapur sembarangan? kalau begitu minggirlah. Kau pasti sedang marah, ya? Dengarkan. Seberapa baik pun kau memperlakukan Maya di dalam hatinya, kau hanya akan selalu jadi penggantiku. Percaya atau tidak, cukup satu telepon dariku dimanapun dia berada, Maya pasti akan kembali padaku. Jangan kira aku tidak tahu niatmu tinggal di samping Maya. Apa maumu sebenarnya? Dengarkan baik-baik. Sekarang aku sudah kembali. Mulai saat ini tak ada lagi tempat untukmu di sini. Dimas, ada apa, Dimas? Bang Pratama, aku tahu kau kesal. Tapi kalau memukulku bisa meredakan amarahmu. Aku rela kau pukul. Arman Pratama. Sekarang kau berani main tangan? Kau pemukul keluarga, sungguh tak masuk akal. Pergi, pergi sekarang. Mulai saat ini tak ada tempat untukmu. Dimas, kau baik-baik saja? Tak apa-apa? Arman Pratama. Dasar brengsek. Berani menyakiti Dimas. Aku akan telepon polisi. Ya, cepat telepon polisi. Cukup. Diam semua. Arman Pratama. Kau, Aku pergi. Maya. Ini salahku. Kalau bukan karena aku, Bang Pratama tak akan marah. bukan salahmu. Aku yang terlalu memanjakannya. Tenang. Dia pasti kembali. Dia tak bisa cari uang. Mana mungkin benar-benar pergi. Maya Mahendra. Besok adalah kesempatan terakhirmu. Akademisi Pratama, halo. Saya Komandan Pasukan Pengawal Gubernur, Raka Setiawan. Sudah tiba di sekitar alamat yang Anda tunjuk. Siap menunggu perintah Anda. Baik. Terima kasih, Komandan. Melayani Anda adalah kehormatan kami. Papa, Mama akan datang rayakan ulang tahunku. Alia. Mama akan datang. Hore! Ayo pergi. Mama, Mama Mahendra. Celine, sini. Ini hadiah dari Mama Mahendra. Suka? Suka, terima kasih Mama Mahendra. Mama Mahendra baik sekali padaku. Baik sekali. Mama. Kamu siapa? Jangan panggil aku Mama. Ini Mama Mahendraku. Hanya Mama Mahendraku sendiri. Alia. Barusan kamu memanggilku apa? Tante. Komandan Setiawan. Kamu bisa datang sekarang. Siap. Tolong Akademisi Pratama tunggu sebentar. Kami segera tiba. Maya Mahendra. Hari ini adalah hari ulang tahun anak kandungmu sendiri.
Tapi kau malah merayakan ulang tahun anak pria lain. Hari ini adalah ulang tahun Alia. Kau sama sekali tak pantas jadi ibu Alia. Arman Pratama, kau tahu apa yang kau ucapkan? Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Bang Pratama, perkataanmu keterlaluan. Kita sama-sama pria, tak perlu picik begitu. Kalau kau suka, pesta ulang tahun ini kuserahkan padamu. Aku dan Selin bisa pindah tempat, bukan masalah. Selin, ayo kita pergi. Jangan dong. Mama Mahendra hanya milikku. Dimas, jangan marah. Dia memang orangnya begitu. Orang tak punya kemampuan, biasanya emosinya gampang meledak. Rani, anak baik Rani, jangan nangis ya. Besok Mama Mahendra belikan boneka lebih besar. Bagaimana? Mama, Alia. Alia jangan nangis. Arman Pratama, kau sendiri tak berguna sudahlah. Sekarang berani melawan Maya. Dulu kami buta. Bisa terima kau masuk keluarga kami. Kau sampah masyarakat. Dari ujung rambut sampai kaki mana bisa dibandingkan dengan Dimas? Terus terang saja, kami tak pernah anggap kau sebagai menantu. Menantu kami hanya Dimas. Kau dan Maya besok urus surat cerai. Ibu, jangan. Tak perlu besok. Perjanjian cerai ini sudah kusetujui. Alia, ikut papa. Alia juga anakku. Mulai sekarang, dia bukan lagi. Arman Pratama, kau pikir di sini bisa seenaknya pergi? Kalau aku mau pergi, tak ada yang bisa halangi. Akademisi Pratama, Kalian siapa? Dengan hak apa bawa dia pergi? aku pengawal pribadi gubernur. Diperintah bawa Akademisi Pratama pergi. Pasukan pengawal gubernur apa? Aku ini sekretaris kantor gubernur. Kok bisa nggak tahu? Bang Pratama, cara kamu ini benar-benar keterlaluan banget. Cuma buat bikin Maya marah, sampai menyewa sekelompok orang, buat akting tipu Maya. Kamu pernah pertimbangkan perasaan Maya nggak? Arman Pratama, ada gunanya kamu begini? Fokusin pikiran ke hal yang benar, nggak lebih baik? Dalam hal-hal kecil begini main licik. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Nggak hasilin uang sepeser pun? Habiskan duit sebanyak ini buat bayar figuran. Emang pemboros banget. Maya, cepetan tanda kontrak cerai. Suruh dia minggat. Minggat jauh-jauh. Bang Pratama, cepetan minta maaf ke Maya. Kalau Maya betulan marah, kamu nggak bakal ada kesempatan lagi. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf ke aku, inget. Cuma sekali. Nggak perlu. Kalau hari ini kamu berani keluar pintu ini, jangan pernah balik lagi. Papa kenapa? Papa kenapa? Cepat bawa Akademisi Pratama ke rumah sakit. Bang Pratama, bukan aku mau nyinyir cara-cara kamu, udah ketinggalan zaman banget. Dulu suruh orang main sandiwara, sekarang pura-pura sakit sampai muntah darah. Kau cuma mau cari simpati dari Maya Mahendra, kan? Kurasa kau ini terlalu banyak tonton drama pendek. Aku sarankan kau kurangi nonton drama pendek, lebih banyak kerja beneran. Sayangnya, ini cuma sandiwara. Orang sepertimu lebih cepat mati lebih baik, biar nggak jadi beban pernikahan Maya dengan Dimas Kurniawan. Betul. Ayahmu mau mati? Arman Pratama, sekarang kau cuma bikin aku muak. Kau ancam aku dengan perceraian, ya? Baik, aku kabulkan. Maya, jangan tanda tangani. Kalau kau tanda tangani sekarang, hartamu harus dibagi dua dengannya. Dengan asetmu sekarang, separuhnya saja. Nilainya minimal 109 miliar rupiah. Nah, pantas saja. Laki-laki ini begitu semangat, sampai siapkan sendiri perjanjian cerainya. Rupanya mengincar separuh aset Maya Mahendra. Sungguh, licik sekali. Arman Pratama, jangan harap ambil uang Maya 1 sen pun. Arman Pratama,
Aku salah menilaimu. Demi dapatkan hartaku, kau bisa akting sehebat ini. Kau tak perlu lagi pura-pura sakit dan menyedihkan di sini. Mau cerai, boleh saja. Tapi, hanya aku yang boleh ajukan. Terserah kau. Nak, lihat dia. Bandingkan dengan Dimas. Beda jauh langit dan bumi, tak ada bandingannya. Dulu aku dan ayahmu sungguh buta mata sampai menikahkanmu dengannya. Dimas, Bibi ingat kau lulusan Fakultas Hukum. Kau sendiri, bantu Maya. Susun perjanjian cerai. Ini kurang pantas rasanya. Masa tidak pantas? Setelah Maya bercerai kau, akan menjadi menantu idaman keluarga kita. Arman Pratama. Bagaimana, menyesal sekarang? Sudah kukatakan mana mungkin kau meninggalkanku? Sayangnya sekarang kau sudah tak punya kesempatan lagi. Ibu Mahendra, salam saya adalah pengacara Tuan Pratama. Untuk perceraian Tuan Pratama telah menandatangani perjanjian sukarela melepas semua harta keluar tanpa harta. Apakah ibu ada waktu? Maya, Maya ini, Akademisi Pratama, salam, saya Sari Lestari. Mulai hari ini, saya akan menjadi sekretaris pribadi keluarga Anda. Akademisi Pratama, saya serahkan pada Anda. Gubernur sudah memanggil tabib negara dari ibu kota raya akan tiba dalam beberapa hari. Tenang, Komandan, saya pasti merawat Akademisi Pratama dengan baik. Maya Mahendra, semuanya sudah berakhir. Maya, pelan-pelan. Maya. Kak, Rani, kau kenapa di sini? pacarku dokter di rumah sakit ini. Kalian cari Arman Pratama ya, aku baru lihat dia. Pacarku bilang padaku, dia tak sakit sama sekali. nak, kan aku sudah bilang Arman Pratama cuma pura-pura sakit. Dia cuma mau iba darimu. Pria lemah begitu, paling menjijikkan. Rani, kamu serius? Kamu kan sahabat karibku. Masa aku bohongi kamu? Pacarku sengaja lihat rekam medis di komputer. Dia sangat sehat. Maya, sebenarnya aku tak mau ngomong. Tapi kalau aku diam, aku rasa tak adil padamu. Bang Pratama awalnya diatur sandiwara, lalu pura-pura sakit. Itu cuma taktik tarik ulur. Benar, dia mau tipu perasaanmu. Lalu tadi, telepon pengacara itu pasti telepon palsu. Tak kusangka Bang Pratama ternyata orang seperti itu. Arman Pratama, dasar penipu, beraninya kamu muncul. Apa yang kau lakukan? Kondisi Akademisi Pratama sedang sangat buruk. Mama, jangan pukul papa lagi ya. Ini salah Alia. Kalau mau pukul, pukul Alia saja. Diam! Jangan panggil aku mama. Maya Mahendra, kalau kau masih seorang ibu, jangan luapkan amarah ke Alia. Dasar apa kau punya untuk memaksaku secara moral? Menyewa orang untuk berakting? Pura-pura sakit? Bahkan cari pengacara palsu mengincar hartaku. Arman Pratama, tak kusangka sebelumnya kau begitu licik. Baik, bukannya kau cuma mau uang? Aku kasih. Nak, buat apa kau kasih dia uang? Sampah macam ini harus keluar tanpa harta. Tak boleh dikasih sepeser pun. Bang Pratama, pantasan kau mau cerai dari Maya. Kau ingin dapat separuh harta Maya. Untuk kabur dengan orang lain ya? Kau tega melakukan ini pada Maya? Aku datang merawat Akademisi Pratama. Jangan asal bicara. Sudah berbuat jahat masih mau pasang citra palsu. Diam. Diam. Kak. Dimas. Dimas, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Kalau dipukul Bang Pratama bisa meredakan amarahnya, aku rela dipukul. Ayo pergi. Berdiri. Pukul orang lalu mau kabur? Begitu? Segera minta maaf pada Dimas. Dia yang memfitnahku. Kau malah suruh aku minta maaf. Maya Mahendra. Sekarang kau tak bisa bedakan yang benar dan salah? Berani kau bicara tentang benar salah? Lihat dulu wajahmu di cermin. Kau bandingkan apa dengan Dimas? Kau harus bersyukur Dimas baik hati, tak menuntutmu. Cepat minta maaf. Ayahmu sampah. Kalian keterlaluan. Aku peringatkan kalian, kalau Akademisi Pratama kenapa-kenapa, kalian semua takkan luput dari hukuman. Peringatkan kami, aduh takut sekali. Aktor ini aktingnya lumayan bagus. Arman Pratama, bayaran aktornya berapa? Ku dengar, kakakku sekretaris utama kantor gubernur. Pukul dia berarti hina kantor gubernur. Arman Pratama, kau siap-siap masuk bui selama-lamanya. Asisten Santoso. Orang kepercayaan nomor 1 gubernur, Maya. Proyek yang kau bilang itu, yang setujui akhirnya ya Asisten Santoso. Aku sapa dulu. Asisten Santoso, Anda datang juga? Kau siapa? Asisten Santoso, mungkin Anda lupa, saya Dimas dari sekretariat. Waktu Anda berkunjung, saya sempat jabat tangan Anda. Agak ingat. Maya, kakakku sudah bantu habis-habisan. Sangat sibuk. Malam ini kau harus balas jasanya. Dimas memang hebat. Tak seperti si pecundang itu, tak bisa bantu apa-apa. Sekarang orang dari kantor gubernur sudah datang. Mari lihat bagaimana kau tutupi kebohonganmu. Aku tak pernah bohong. Untuk apa ku tutupi? Arman Pratama, sampai saat ini kau masih mau berakting? Baik. Ku beri kesempatan terakhir. Segera minta maaf pada Dimas. Asal kau minta maaf, aku tak akan cerai denganmu. Bahkan bisa ku bantu bicarakan dengan Dimas, agar dia bicara baik di depan gubernur, kurangi hukumannya. Nak, orang seperti dia yang berniat jahat, seharusnya kau masukkan penjara. Betul. Si tak tahu balas budi ini, buat apa diberi kesempatan? Lucu sekali. Siapa sebenarnya yang memberi kesempatan? Maya Mahendra. Sampai sekarang kau masih kira proyekmu lolos karena bantuan Dimas? Kalau bukan dia, lalu siapa? Mungkin si pecundang ini? Akademisi Pratama, saya sudah undang tabib negara dari Ibu Kota Raya dan tim medis terbaik di dunia untuk merawat penyakit Anda, termasuk asma putri Anda. Saya yakin semuanya bisa disembuhkan. Sekaligus, Terima kasih. Anda adalah pahlawan negara. Jika tanpa Anda, riset yang dulu dipertaruhkan dengan nyawa, sampai sekarang, Nusantara Raya masih dicekik oleh bangsa asing. Ngomong-ngomong, beberapa hari lalu perusahaan istri Anda, Maya Mahendra, mengajukan proyek kepada saya untuk disetujui. Proyek ini menentukan hidup mati perusahaannya. Menurut Anda, harus diapakan? Aku dulu suaminya. Baik, aku paham. Ayo. Asisten Santoso, halo. Saya Maya Mahendra dari grup Mahendra. Waktu saya ke kantor Gubernur Aruna mengirim proposal, kita pernah bertemu. Anda Nyonya Pratama? Nyonya Pratama, selamat. Proyek Anda sudah disetujui kantor gubernur. Tinggal siapkan saja. Bisa mulai kapan saja. Nanti ada masalah,
hubungi saya saja. Terima kasih, Asisten Santoso. Sungguh terima kasih. Lihat, Dimas baru turun tangan. Proyek miliaran untuk Maya langsung beres. Langsung beres. Beda sama si pecundang itu, cuma bisa boros. Dimas, terima kasih. Arman Pratama pura-pura jadi orang kantor gubernur. Pura-pura jadi orang kantor gubernur. Habis sudah dia bakal lama di penjara. Maya, perjanjian cerai sudah aku siapkan di jalan. Sudah aku siapkan di jalan. Suruh dia tanda tangan sekarang. Tanda tangan sekarang, supaya proyekmu tak terganggu karenanya. Akademisi Pratama. Ternyata benar Anda. Aku diutus gubernur untuk menengok Bapak. Gubernur sedang inspeksi di luar provinsi, tak bisa hadir langsung. Dia minta aku sampaikan permintaan maaf dan salam tulus. Ini putri Bapak, ya? Manis sekali. Kami sudah aturkan sekolah terbaik di provinsi. Beberapa hari lagi dia bisa mulai sekolah. Apa yang terjadi? Jangan-jangan dia tak bohong? Selama ini, aku salah sangka? Asisten Santoso. Akademisi Pratama, kondisinya belum pulih. Tak bisa bicara lama. Baik-baik, ini salahku. Akademisi Pratama, silakan Bapak istirahat. Aku akan laporkan keadaan Bapak secara jujur pada gubernur. Maya, asisten Santoso ini pasti salah orang. Aku ingat, dulu di kantor gubernur, memang ada akademisi bernama Pratama. Tapi akademisi itu sudah umur 70-an. Mana mungkin Arman Pratama? Aku cari. Ini dia. Bagus. Arman Pratama berani tipu asisten khusus gubernur. Dia tak takut hilang nyawa. Maya, cepat-cepat cerai darinya. Jangan sampai kena getahnya. Aku tahu. Mereka keterlaluan sekali. Untung Akademisi Pratama hatinya lapang, tak mau mempermasalahkan. Kalau tidak, mereka semua bisa dipenjara. Papa, jangan marah. Aku bacakan cerita untukmu, cerita tentang bebek kecil ya. Ya, Dahulu kala ada seekor bebek kecil. Ia selalu sendirian karena belum punya teman. Suatu hari ia memutuskan pergi mencari teman. lalu? Kalian mau apa? Ini rumah sakit. Aku bisa panggil polisi. Panggil polisi? Coba saja. Pura-pura tamu penting kantor gubernur, kalau pihak berwenang datang, yang pertama ditangkap ya kamu. Kamu, dan kamu. Arman Pratama, kamu yang memaksaku. Sekarang, kamu sangat mengecewakanku. Tanda tangani saja perjanjian cerai ini. Setelah kamu tanda tangan, aku akan berimu 100 miliar rupiah lagi. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Tunggu. Takkan kamu pertimbangkan lagi? Aku sudah tanda tangan. Giliranmu. Dan, uang 100 miliar itu. Tak kubutuhkan. Sayang, masih ragu apa lagi? Cepat tanda tangan. Iya, nak. Tanda tangani ini, kita bisa lepas sepenuhnya dari beban Arman Pratama ini. Dia pura-pura tamu gubernur dan menipu asisten khusus gubernur. Dia tamat! Kita tak boleh terikat dengannya. Maya, putuskan tegas, hindari masalah, jangan ragu-ragu. Alia, kamu bagaimana? Dokter? Dokter di mana? Dokter?
Alia. Alia. Mama! Mama Mahendra, aku sakit, perutku sakit. Mama Mahendra, aku sakit, perutku sakit. Rani, kamu kenapa? Jangan-jangan keracunan makanan bisa berakibat fatal. Cepat bawa ke UGD. Iya, betul. Cepat, cepat. Cepatan. Dokter, sekarang kondisinya bagaimana? Dokter, Baru saja ada korban kecelakaan besar yang memakai semua ruang resusitasi. Sekarang di seluruh rumah sakit hanya tersisa 1 ruang kosong. Mau selamatkan yang mana dulu? Cepat putuskan. Rani, kamu jangan sampai ada apa-apa. Kalau kamu kenapa, ayah bagaimana? Maya, kamu tahu kan Rani punya anemia? Dia tidak bisa menunggu. Mama, sakit. Perut Rani sakit. Nah, masa masih ragu? Pasti selamatkan Rani dulu. Alia cuma asma. Tidak akan mati dalam waktu dekat. Cepat, bawa Rani ke ruang gawat darurat. Dokter, tolong Rani dulu. Dokter. Mama. Mama. Asisten Santoso, tepat sekali kedatangan Anda. Arman Pratama berani-beraninya mengaku tamu penting gubernur. Anda harus menghukumnya. Status akademisi Pratama. Bukan sembarang orang yang boleh mempertanyakannya. Buka segera jalur darurat VIP. Bawa ke ruang gawat darurat khusus. Saya yang akan menanganinya. Untuk menyelamatkan Putri Akademisi Pratama. Ayah, Mama tidak mau aku lagi. Apakah aku akan mati? Tenang. Kamu pasti akan baik-baik saja. Ayah ada di sini. Ayah di sini. Jangan takut. Alia kita anak paling berani. Ayah, kita pergi dari sini ya. Aku tidak mau tinggal di rumah itu lagi. Alia, bertahanlah Alia. Cepat, siapkan defibrillator. Tenang, Akademisi Pratama. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keselamatan putri Anda. Celine, Gak ada masalah, hanya kedinginan. Setelah pulang, pakai baju lebih tebal. Masalah kecil seperti ini, kedepannya jangan sampai memakai fasilitas ruang gawat darurat. terima kasih dokter, terima kasih. Kak, Dimas, Papa, Dimas, Arman Pratama. Beraninya kau memukul orang? Kamu pelaku KDRT. Hari ini berani memukul kakakku, besok berani memukul Maya, lusa mau membunuh orang ya. kamu orang tak berguna. Berani memukul Dimas. Aku lawan kau. Dengarkan. Kalau hari ini Alia ada apa-apa, aku mau kalian semua ikut mati bersamanya. Akademisi Pratama. Kondisi Anda. Aku tak mau lihat lagi mereka itu. Lepaskan kami, lepaskan kami. Lepas. Bang baik-baik saja? Kenapa begitu kejam? Arman Pratama keterlaluan. Berani tipu asisten Santoso, bahkan pukul aku. Aku pasti lapor ke gubernur. Saat semuanya terbongkar, aku lihat dia mati. Dimas,
Kamu yakin Arman Pratama benar menipuku? Bagaimana jika tak mungkin benar? Maya, kamu nikah dengannya bertahun-tahun. Dia pria seperti apa? Masa belum paham? Iya, nak. Lebih 7 tahun ini. Arman Pratama itu, selain habiskan uangmu bisa apa lagi? Lagi pula di surat cerai sudah ditandatanganinya, cepat tanda tangan. Mulai sekarang, kita dengannya tak ada hubungan. Tenang saja, aku jamin ini. Arman Pratama berakting. Setelah temui gubernur, dia pasti tamat. Dimas ya, mulai hari ini ya kamu tinggal di sini. Lagi pula kamu dan Maya akan menikah. Ini kurang baik. Tapi sejak ibu sudah bilang, maka aku terima. Menantu baik ya. Ayo. Aku pulang. Mama, akhirnya kamu pulang alias sangat merindukanmu. Sudah pulang, sayang, ayo cuci tangan, waktunya makan. Baik. Mama Mahendra, camilan dan mainan yang kamu janjikan hari ini? Mama Mahendra sedang tidak enak badan, sedang tidak sehat. Jadi lupa membelikan untuk Rani. Tunggu besok. Besok Mama Mahendra pasti ingat dan bawa untuk Rani. Ya? Mama Mahendra jahat, tadi kan sudah janji beli camilan dan mainan. Kamu ingkar janji. Maya, kamu juga bagaimana bisa ingkar janji di depan anak? Ibu, aku bilang aku sakit hari ini tidak enak badan. Bukan Rani yang bikin kamu sakit? Jangan berteriak begitu. Nanti takut anak-anak. Belum masak. Papa Mama Mahendra jahat. Dia sudah janji padaku akan membelikanku camilan dan mainan. Dia ingkar janji, dia tidak baik padaku. Cepat hukum dia. Dimas, jangan salahkan Maya. Dia sakit hari ini. Benar-benar tidak sengaja. Iya, Dimas. Jangan marah. Aku suruh Maya beli sekarang. Paman Bibi, Maya sedang sakit. Masih disuruh beli lagi? Salah Rani yang bandel. Papa, aku mau camilan, aku mau mainan. Sudah. Mama Mahendra nggak beliin. Papa yang ngajak ya. Maya, kan sudah janji sama anak. Kita harus kasih contoh yang baik. Kamu nggak marah aku nggak nemenin kan? Masa sih, Dimas? Kamu buruan aja. Aku yang salah. Hari ini, Maya, aku tahu kamu yang paling baik. Kamu istirahat ya. Mama Mahendra itu penipu besar. Sudah jangan nakal. Rani kan lucu banget. Bisa bikin muka lucu. Beda sama Alia Pratama si beban hidup kecil. Bu, jangan lagi omongin Alia begitu. Nak, kamu ngomong apa? Alia. Nak, jangan-jangan kamu masih kepikiran si bocah itu. Maya, kamu harus tegas. Kalau masih mendua hati, sampai lepas Dimas pria baik seperti dia, nanti kamu menyesal. Mama minum obat ya. Biar cepat sembuh. Pergi sana, bocah. Lihatmu aja bikin kesal. Jangan ganggu aku. Alia sayang. Mama sakit dan tidak nyaman. Makanya marah padamu. Pergi main di luar, papa di sini jaga mama. Tidak mau. Aku tahu mama susah. Aku mau temani mama. Aku tak takut dimarahi mama.
Selamat Akademisi Pratama. Perjuangan berat sebulan. Akhirnya, penyakit besar sembuh. Sejujurnya, seperti Akademisi Pratama ini, penyakit lama parah bisa sembuh. Meski saya tak yakin 30%. Ini benar-benar Tuhan lindungi Akademisi Pratama. Belum waktunya mati. Terima kasih Pak Hadi. Telah obati saya dan Alia. Kebaikan baru hidup. Takkan terlupakan? Akademisi Pratama, jangan sungkan. Pak Hadi, saya antar Anda. Papa, kita sudah sembuh. Apakah akan pergi dari sini? Apakah tak bisa lihat Mama lagi? Alia, kamu ingin dengan Mama hidup bersama? Kita akan pergi dari sini. Ke tempat yang tak ada Mama selamanya. Maya, makan sudah siap. Kenapa kamu? Bukannya tadi lapar? Dimas, bisa kamu masakin aku? Aku tak terlalu suka makanan pesan antar. Maya, kamu serius? Aku kan laki-laki. Mana bisa masuk dapur masak? Arman Pratama, kalau kamu di sini, pasti tak izinkan aku makan pesan antar. Sayang, ini sup ayam bergizi yang kubuat khusus untukmu. Kondisimu belum pulih. Berbaringlah, aku yang suapi. Sayang, kamu mau makan apa? Bilang saja. Suamimu yang masakin. Maya Mahendra. Jangan-jangan kamu teringat lagi pada Arman Pratama itu? Ya, dia memang bisa masak. Tapi apakah cintanya padamu sebesar cintaku? Dimas, jangan marah. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Katakan. Kenapa sih Mama Mahendra pelit sekali? Ayah, kita cuekin dia saja. Temani aku main, yuk. Maya Mahendra. Tak kusangka kamu malah membandingkanku dengan Arman Pratama itu. Kamu berubah. Aku sangat kecewa. Beberapa hari ini, kita jangan kontak dulu. Kuberi waktu untukmu. Berpikir baik-baik sendiri. Maya, masa kamu sampai bertengkar sama kakakku cuma karena Arman Pratama itu? Salahnya jelas-jelas dia. Bagaimana mungkin? Kakakku bilang padaku, kamu yang sakit dan dia tak merawatmu. Lalu kamu bilang dia tak sebagus Arman Pratama itu. Makanya dia marah dan bertengkar? Begitukah katanya? Ya. Kalau tidak, ngapain aku ajak kamu bicara berduaan? Jangan-jangan kamu masih memikirkan Arman Pratama itu? Pantasan kakakku marah besar. Coba bilang, mana ada yang lebih baik dari kakakku? Selain urus anak, ada keahlian berharga lain? Tak ada. Dia bisa masak. Maya, kamu gila ya? Masak buat apa? Dia kenal gubernur? Dalam karirmu, dia bisa bantu. Kalau keluar, dia bisa kasih muka. Jangan lupa, proyek perusahaanmu dulu siapa yang bantu selesaikan? Kakakku. Pria harus bisa melindungi sepenuh hati. Dia yang cuma hanya bisa di dapur, bukan pria sejati. Sudahlah. Kamu tahu kan, kakakku sungguh suka kamu. Kali ini kamu benar-benar buat dia marah. Dengarkan aku, pulang dan rayulah dia. Kamu benar. Pria yang kuinginkan. Selalu, seperti Dimas. Aku tak seharusnya banyak tuntutan. Nah, gitu dong. Makanya, pria mudah sekali dirayu. Alia, kamu suka yang ini? Tidak suka.
Selin, Mama Mahendra lupa belikan hadiah untukmu. Ini salah Mama Mahendra. Mama Mahendra minta maaf. Hari ini hadiah apapun yang kamu mau, Mama Mahendra janji akan membelikannya untukmu, oke? Hidup Mama Mahendra yang paling baik. Dimas. Aku sebelumnya membuatmu marah, itu salahku. Aku minta maaf. Bisa maafkan aku? Maya, kenapa kamu bisa membuat Dimas marah? Dimas, kalau nanti ada hal seperti ini lagi, bilang saja padaku, aku yang akan menegurnya. Maya bisa dapatkan pria seperti Dimas. Ini rezeki dari kehidupan sebelumnya. Maya, masa aku marah padamu? Aku kan bukan Arman Pratama si picik itu. 2 hari ini aku cuma mengujimu saja. Papa, jangan bicara lagi. Aku mau beli mainan. Ayo Mama ajak beli mainan, ayo. Alia, lihat ini apa? Tante Lestari, ini terlalu mahal dan Alia tidak suka ini. Beberapa hari lalu, ulang tahun, Alia Tante Mahendra tidak memberi hadiah. Ini hadiah ulang tahun dari Tante Mahendra untuk Alia. Kalau Alia tidak terima, Tante nanti sedih. Terima kasih Tante Lestari. Alia sopan sekali. Mama Mahendra, aku mau yang dipegangnya itu. Arman Pratama. Arman Pratama. Bukannya kau mau mati? Masa orang sekarat masih sempat jalan-jalan di mal? Lucu banget. Maya, sudah kubilang dari dulu, dia cuma pura-pura bohongi kamu. Jijik! Aku sempat berpikir, dia benar akademisi. Hah! Berasalannya berpura-pura sakit buat cari simpati, sewa orang pura-pura jadi pengawal gubernur, berani-beraninya mengarang dusta, menipu asisten khusus gubernur. Arman Pratama, lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Nanti setelah gubernur tahu semua ini, lihat bagaimana akhirmu. Basa-basi apa? Akademisi Pratama tidak pernah berbohong. Wanita tak tahu malu, ikut campur urusan orang. Iya juga. Bisa tertarik sama Arman Pratama, pria seperti ini? Pasti otakmu bermasalah. Arman Pratama. Kenapa kau bohongi aku? Ayo kita pergi. Selin. Alia, Kau anak liar, berani dorong Selin kami. Alia, apa yang kau lakukan? Alia, kamu ngapain? Papa, Alia tidak mendorongnya. Papa tahu. Aku mau mainan. Tenang Rani, jangan nangis. Mama Mahendra, nanti Mama belikan lagi, yang lebih bagus. Lihat, lebih bagus. Nggak mau, aku mau yang dipegang dia itu. Pokoknya, aku mau itu. Mama Mahendra, tadi Mama bilang, apapun yang aku mau, Mama belikan. Aku mau itu. Jangan takut, sayang. Mama Mahendra, kasih boneka Barbie itu ke aku ya. Tapi Rani, itu Maya, masih ragu apa lagi? Lihat Rani sampai didorong oleh dia. Aku mau. Alia. Kasih mainan itu. Ke kakak ya, baik? Tidak, ini hadiah ulang tahun dari Tante Lestari untuk Alia. Alia, Ini bonekaku. Dasar si manis kecil. Kubunuh kau, si manis kecil ini. apa yang kau lakukan? Hentikan. Lepaskan. Lepaskan aku, lepas. Lepaskan aku, lepas. Alia, Arman Pratama. Kau yang mengkhianatiku. Ini pelajaran yang pantas kau terima. Arman Pratama. Dulu Dimas bilang kau selingkuh. Aku masih tak percaya. Sekarang ternyata, semuanya benar. Bagus. Kau pria tak setia. Kau lakukan ini, pantaskah kau? Surat cerai, belum kusahkan. Suruh Alia beri mainan padaku. Aku pertimbangkan. Kasih kesempatan lagi. Maya Mahendra. Kau gila ya? Alia kan anak kandungmu. Kau mengandungnya 10 bulan, anak kandungmu. Kau tak pantas jadi ibu. Maya, kau tadi kan janji pada Selin,
Masa kau ingkari janji? Alia, beri mainan pada mama. Boneka ini milikku. Sudah kuduga, Mama Mahendra paling sayang aku. Alia jangan nangis. Tante belikan lagi. Maya Mahendra. Maya Mahendra. Papa, ayo kita pergi. Aku tak mau mainan lagi. Aku juga tak mau mama lagi. Ayo kita pergi. Arman Pratama, lihat kau. Bahkan anak kecil lebih tahu diri. Cengeng, sekarang kau tahu Mama Mahendra paling sayang siapa. Apapun yang ku mau, Mama Mahendra belikan. Tak sepertimu, anak tanpa ibu. Maya Mahendra. Kau dengar jelas. Alia tak mau kau lagi. Kami semua tak mau kau. Simpan sikapmu yang sok tinggi itu. Barang itu biar untuk kalian. Mulai hari ini, tak ada hubungan lagi. Alia jangan nangis. Ayo. Kita pulang. Nanti papa belikan yang 1000 kali lebih bagus, bahkan 1.000.000 kali. Ayo. Berdiri, kita belum bercerai. Alia anak kandungku. Aku masih walinya, dengan hak apa? Kau bawa dia pergi? Arman. Sekarang bukan. Kau tak pantas menjadi seorang ibu? Tidak mungkin. Perjanjian cerai itu tak pernah kutandatangani. Tidak mungkin. Bagus, bagus sekali. Nah, akhirnya kau bebas dari beban hidup ini. Dengan surat cerai ini, Dimas, kau dan Maya luangkan waktu untuk urus surat nikah. Maya, kau suka pernikahan gaya tradisional atau gaya barat? Akan kusiapkan dari sekarang. Maya Mahendra, setelah menikah, hartamu semua jadi milikku. Akademisi Pratama? Besok, gubernur akan mengadakan jamuan perayaan untuk Anda. Penata busana khusus diundang untuk buatkan setelan jas. Beritahu gubernur, saya biasa hidup sederhana. Tak perlu repot-repot. Pakaian sipil saja cukup. Baik. Sekretaris Lestari. Beberapa waktu ini, terima kasih atas perhatianmu pada Alia. Saya bisa lihat, dia sangat suka padamu. Alia patuh dan penurut. Dia bagaikan malaikat kecil yang menghangatkan hati. Seumur hidupku, kalau punya anak seperti Alia, malaikat seperti dia, tidur pun tersenyum. Ya. Sayangnya ibunya buta. Maya, lihat berita ini, foto ini, hanya tampak wajah samping. Tapi kok mirip si Arman yang tak berguna itu? Hah! Ini untuk negara, berjasa besar, akademisi agung. Orang penting yang pengaruhi dunia. Mana mungkin Arman, si tak berguna itu? Dari samping, semua orang mirip. Tapi berita bilang namanya juga Arman Pratama. Ibu kamu benar. Mana mungkin dia? Di dunia ini banyak orang bernama Arman, banyak sekali. Si tak berguna ini pergi. Masih bikin kesal. Ayah, dia sudah pergi. Jangan dibahas lagi. Maya, kenapa kau bela si Arman itu, si manis kecil itu? Sudah lama begini. Jangan-jangan kau masih ingat dia? Bu, jangan salahkan Maya. Maya ini hatinya baik. Lihat Dimas pandai bicara. Tahu menyayangi Maya. Tak seperti si tak berguna. Disuruh bicara pun tak bisa mengeluarkan kata. Maya, kamu dan Dimas kapan akan urus surat nikah? Kami akan segera urus. Benar kan, Maya? Tunggu dulu. Mama Mahendra nggak nurut. Beda banget sama mama lain. Rani, Dimas. Mama lain apa? begini. Rekan kerjaku suka bercanda. Ditambah Rani ini dari kecil kurang kasih ibu. Dia rindu kasih sayang ibu. Jadi,
Dipanggil siapapun Mama. Jangan dipikirkan. Kaget aku. Anak ini kasihan juga. Maya, pernikahanmu dengan Dimas, cepatlah urus. Aku tahu. Ngomong-ngomong Maya, tahu nggak besok aku siapkan kejutan apa buatmu? Dimas, kamu romantis banget. Mau kasih kejutan? Apa sih? Cepat bilang. Besok gubernur akan diberita akademisi ini. Gelar upacara penghormatan yang diundang tokoh masyarakat elit. Aku akan ajak kalian semua ikut ke sana. Rasakan suasana kalangan atas. Sungguh, orang biasa seperti kita. Bisa ikut? Aku kan sekretaris di kantor gubernur. Punya sedikit wewenang lah. Bagus sekali, berarti kami bisa ikut ke bagian rezeki? Dimas dari keluarga kami. Memang hebat. Bukan dia, kan? Maya, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kok sering melamun? Dimas tanya kamu? Aku tahu. Maya mungkin terlalu lelah. Bu, bagaimana kalau kita istirahat dulu? Baik, pergilah. Selin, kedepannya, di depan Mama Mahendra, jangan sembarangan bicara, mengerti? Setelah Papa menikahinya, dapatkan hartanya, kamu tak perlu lagi berpura-pura menemani Papa. Tapi ingat janji. Kalau Papa sudah kaya, harus belikan aku makanan enak tiap hari. Tenang saja. Halo, kapan mau bayar utang? Bang Perdana, beri aku waktu 7 hari lagi. Cuma 7 hari. Begitu aku dan Maya Mahendra menikah, aku pasti bayar. 7 hari? Kau coba mempermainkanku. Baik, aku kasih waktu 7 hari. Kalau 7 hari lagi tak bayar, kakimu ku patahkan. Baik, baik. Terima kasih Bang Perdana, aku pasti bayar. Maya Mahendra si jahat ini sudah cerai, masih saja menunda-nunda. Besok akan kubuat belangnya terbuka. Lihat kau cari alasan apa lagi. Alia pelan-pelan. Tante Lestari, cepatlah. Aku masih cari kue tart ini. Anak liar dari mana ini? Itu kueku. Anak liar tak ada yang mau. Aku bukan anak liar. Aku punya papa. Tapi papamu sudah tak mau lagi padamu. Anak tanpa mama. Alia sayang, kamu bukan anak liar tanpa mama? Tante Lestari sayang padamu? Papamu juga paling sayang padamu? Benar, papaku papa terbaik di dunia. Rani, Mama, Tante Mahendra, Kamu beban hidup tak diinginkan. Kami Maya, akhirnya lepas ayahmu si pecundang. Kena lagi kamu di sini. Sial benar. Ini Mama Mahendraku. Hanya untukku sendiri. Aku tak mau orang lain merebut Mama Mahendraku. Ya. Rani kita adalah Mama Mahendra satu-satunya sayang. Maya benar kan? Mama Mahendra, aku kan satu-satunya sayangmu. Rani paling manis. Rani satu-satunya sayang kecil keluarga Mahendra. Maya Mahendra, tak sadarkah kau keterlaluan? Beginikah caramu jadi ibu? Keterlaluan. Lihat diri sendiri siapa kau? Berhak apa bilang kami keterlaluan? Ini jamuan gubernur. Kalian orang melarat. Masuk dari mana? Orang tak berkepentingan berani masuk kantor gubernur? Satpam! Satpam mana? 2 pengganggu ini usir keluar. Orang itu dengan gubernur berjalan bersama? Tak mungkin. benar dia, Arman Pratama. Papa, mereka bilang aku anak tak diinginkan, anak liar. Mau usir aku dan Tante Lestari. Alia jangan takut. Ada Papa Wijaya. Siapa berani usir kau? Akademisi Pratama, itu mantan istrimu? Ya, Aku tak mau lagi berhubungan dengannya. Akademisi Pratama, Anda boleh acuh. Tapi di sini, aku tak izinkan Anda dan putri Anda dipermalukan.
Yang mulia, apa yang Anda katakan? Papa Wijaya? Arman Pratama, putra bangsa tiada tara, pahlawan bangsa. Anak pahlawan tentu adalah anak negara. Juga anak kami, kaum patriot. Mana mungkin disebut anak liar. Kami rekan seperjuangan adalah orang tua bagi anak pahlawan. Ada keberatan? Tidak. Tidak mungkin. Yang mulia gubernur, pasti ada kesalahan. Arman Pratama cuma suami masuk keluarga istri kami. Mana mungkin dia putra bangsa tiada tara? Mana mungkin dia pahlawan bangsa? Benar. Diam. Berani menghina putra bangsa tiada tara? Pantas dipukul. Arman Pratama. Jadi semua yang mereka katakan itu benar? Selama ini kau selalu menyembunyikan dan menipuku? Kenapa tidak kau beritahu lebih awal? Nona Mahendra, bukankah aku pernah memberitahumu? Sayang, kita sudah menikah. Ada satu hal, tak akan kusembunyikan lagi. Sebenarnya, aku seorang akademisi. Aku bisa memberimu hidup yang kau inginkan. Aku tak percaya omong kosongmu. Kau ini jangan berkhayal di siang bolong. Akademisi lagi? Akademisi mana yang mau masuk keluarga istri? Sebaiknya kau belajar dari Dimas Kurniawan. Milikilah semangat. Kau bilang, kau pernah memberitahuku. Aku salah. Maya, Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Maya Mahendra. Ku kasih tahu. Bahkan jika dia benar akademisi, sekarang dia tak ada hubungan lagi denganmu. Hanya aku milikmu. Siapa bilang menantu kami tak ada hubungan dengan kami? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku berselisih dengan menantu terhormat? Biang buruk, pergi kau. Kau, Menantu terhormat, ini semua salah paham. Kau pulang, kenapa tak singgah ke rumah? Benar. Alia. Lihatlah anak ini, baru sebentar pergi, kok sama nenek jadi canggung. Aku sudah tak ada hubungan dengan kalian lagi. Jangan ganggu aku menghadiri jamuan. Menantu terhormat kamu. Ini urusan keluarga kami. Kamu tahu apa? Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Usir keluar mereka semua. Selain itu mulai hari ini, copot Dimas Kurniawan dari semua jabatannya di kantor gubernur. Membiarkan orang berniat busuk seperti ini. Masuk ke kantor gubernur, ini adalah kelalaian dari gubernur seperti aku. Tuan Wijaya, Anda tak bisa pecat aku. Aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kau mau mengajari aku? Tidak, aku tak berani. Maaf. Kalau kau tak segera pergi dan mengganggu suasana akademisi Pratama serta Alia, aku takkan mengampuni kalian. Ayo, bawa mereka keluar. Silakan. Maya, Bu, ayo kita pergi. Aku dan Arman Pratama sudah bercerai. Kami tak ada hubungan lagi. masa tak ada hubungan? Kau tetap Mama Alia. Hubungan darah ibu dan anak tak bisa diputus. Alia, cepat panggil Mama. Bagaimana cara mengajar anak? Siapa yang suruh dia panggil aku Mama? Alia. Tadi kau panggil aku apa? Tante Mahendra. Kalian memang tuli ya, apa? Pergi sana. Tuan Wijaya, Maya, kita urus surat nikah hari ini juga, setuju? Sayang, bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Demi kamu, aku rela lepaskan dunia. Ternyata dulu dia benar-benar melepaskan segalanya demi aku. Aku tak menghargainya. Maya Mahendra, apa maksudmu? Dimas Kurniawan, karena kau, Maya jadi begini, sekarang begini. Masih berani. Ingin nikahi Maya? Mimpi kosong. Cepat pergi dari sini. Beri tempat untuk menantu kami dan Alia. Hei tua, usir dia. Pergilah. Dulu kalian bicara lain. Dulu apa? Kami selalu bilang begitu. Hanya Arman Pratama, satu-satunya menantu di keluarga kami. Kau ini
Pandai sekali bicara. Sudah lama kulihat. Kau tak tahu balas budi, brengsek! Hanya karena Maya terlalu baik hati, dia bisa dibohongi oleh orang jahat sepertimu. Maya, kau sudah punya anak dengan Arman. Di hatinya masih ada tempat untukmu. Temui dia, minta dia kembali ya. Situasi di jamuan tadi, kalian lihat sendiri. Arman Pratama tak mau mengakuimu. Meski kau tak tahu malu, menemuinya pun percuma. Benar, Mama Mahendra, sekarang cuma papaku yang mau menerimamu. Cepatlah kalian menikah. Maya Mahendra, kau gila? Ku beritahu, meski kau robek, kita tetap harus menikah. Ku beri waktu 3 hari. 3 hari lagi kita nikah. Di pernikahan nanti, kau serahkan perusahaan dan harta semua padaku. Nanti aku yang cari uang. Kalian tinggal menikmati saja. Jadi begitu, Dimas Kurniawan. Rupanya selama ini kau hanya mengincar harta Maya. Ku beritahu, jangan mimpi. Bu, jangan lagi. Aku tak mungkin menikah dengannya. Sudah setuju nikah denganku, masih mau ingkar? Tak mungkin. Jika saat itu kalian menolak, aku akan paksa nikah. Maya, lihat dia. Untung kau tak menikah dengannya, kalau setuju. Bukankah kita akan dikendalikannya? Dibanding Arman Pratama, dia bagai langit dan bumi, sungguh jauh berbeda. Dulu kau juga begitu membicarakan Arman Pratama. Aku cuma tertipu Dimas Kurniawan si keparat terkutuk itu. Nah, yang terpenting sekarang adalah minta Arman kembali. Itu kunci. Maya, ibumu benar. Cepat cari tahu di mana Arman Pratama tinggal sekarang. Dia akademisi besar. Pasti sibuk. Tapi kau ibu kandung Alia. Kau temui anakmu, dia tak mungkin menolakmu. Dengarkan, ini menyangkutmu. Menyangkut masa depan keluarga kita. Benar. Kalau menantu kita kembali, masih berani Dimas buat masalah? Ayo, lekas. Ganti baju, rapikan diri. Pergilah. Bagus sekali. Menantu kita akademisi agung. Sayang, rasanya seperti mimpi. Memang seperti mimpi. Ingat, kalau dia kembali, harus baik padanya. Sudah tahu. Aku bahkan tak punya kontaknya. Maya Mahendra, Maya Mahendra. Dimas benar. Berani apa kau cari dia? Maya, sudah dapat alamatnya? Dengar, kalau tak dapat jangan pulang. Halo? Kamu? Ada kontak Arman Pratama? Maya, apa aku salah dengar? Bukannya Arman suamimu? Kenapa kamu malah minta nomornya dariku? Aku sepertinya kehilangan dia. Sedih-sedih amat sih. Aku kira kalian sudah cerai. Bang Arman sangat mencintaimu. Masa mungkin dia tega meninggalkanmu? Tunggu sebentar ya. Aku kirim sekarang. Ini apa? Yang ini, Yang ini? Pintarnya! Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Coba lagi nanti. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Coba lagi nanti. Nomor yang Anda tuju telah dimatikan. ayah, siapa yang telepon? Penting?
Nggak penting. Cuma telepon gangguan. Kalau gitu ayah mau main sama kita? Tentu saja. Mulai sekarang ayah akan selalu menemanimu. Ada masalah, Akademisi Pratama. Apa? Nona Mahendra menemui saya, mengancam bunuh diri, minta alamat Anda. Sekarang mungkin sedang menuju ke sana. Biarkan saja datang. Sekalian bicara jelas. Agar tak ganggu lagi. Ayah gambar Peppa Pig buat kamu. Gidot, Gidok! Hati-hati. kok lambat sekali? Alia, kamu ikut Tante Lestari ke dalam dulu ya. Ayah ada tamu. Oke, Ayo, Alia. Masuklah. Maya Mahendra. Ada perlu apa? Bicaralah terus terang. Arman, bisakah kita rukun lagi? Kumohon padamu, kembalilah bersamaku. Orang tua sudah berjanji, mereka pasti akan baik padamu dan Alia. Kau tak mau kan? Alia tumbuh besar tanpa kehadiran ibunya? Maya Mahendra, tahukah kau bahwa perkataan ini yang keluar dari mulutmu? Begitu lucunya, betapa tak tahu malunya. Saat Alia sakit, kau di mana? Alia berusaha menyenangkanmu dengan segala cara. Bagaimana sikapmu padanya? Saat Alia membutuhkanmu, kau lagi di mana? Aku bisa menebusnya. Aku janji, sungguh bisa. Maya Mahendra, kutanyakan padamu. Kalau aku bukan akademisi, apa kau masih akan datang dan bicara semua ini padaku? Maafkan aku? Maafkan aku? Pulanglah. Jangan datang lagi. Maaf. Maaf. Alia, kau dengar semuanya? ya, Ayah salah? tidak, aku cukup punya ayah. Mana Arman Pratama? Pahlawan besarku itu menantu idaman? Kenapa tak ikut kau pulang? Dia takkan kembali. Takkan pernah lagi. Kenapa kau tak berguna? Suami sendiri tak bisa kau ajak pulang? Aku tak berguna. Memang tak berguna. Suami dan anak sendiri pun bisa kulepaskan. Puaskah kalian sekarang? Apakah kalian merasa tak punya salah sedikit pun? Saat Arman Pratama di rumah, bagaimana kalian memperlakukannya? Kalian sendiri tahu. Sekarang giliran begini. Semua masalah ingin disalahkan padaku ya? Maya Mahendra, ini salahmu. Arman Pratama bukan suamiku. Apa salahku? Sudahlah, sudah. Maya, tenangkan dulu dirimu. Segala hal pasti ada solusinya. Ini, coba lagi cari dia beberapa kali. Siapa tahu dia berubah pikiran. Ini masalahku? Memang masalahku. Kalian benar. Sayang, kau mau apa? Cepat, cepat letakkan pisau itu. Letakkan. Jangan gegabah. Maya, letakkan. Kalau kau kena hal buruk, bagaimana kami orang tuamu? Anakku. Akademisi Pratama berjasa lagi untuk negara kita, membuat industri pertahanan kita unggul di dunia selama 30 tahun. Rapat menuntut, seluruh negeri mendalami semangat Arman. Maya Mahendra, masih lihat mantan suamimu? Ku beritahu dia sekarang akademisi agung pahlawan besar. Kau tak mungkin. Selamanya tak mungkin. Dimas Kurniawan,
Kau mau apa? Bukannya waktunya sudah tiba? Maya Mahendra, kita harus daftar nikah. Lepas. Dimas Kurniawan ku bilang, aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Ya. Kau sendiri yang bilang. Nanti jangan sampai menyesal. Masuk. Kalian mau apa? Mau apa? Karena kalian tak patuh, maka aku akan pakai caraku sendiri untuk bikin kalian nurut. Kalian Mau selamatkan anak kalian? Sebelum jam 8 besok pagi, transfer 10 juta ke rekeningku. Atau kubunuh dia? Ini, gimana ini? Gimana? cepatan. Telepon Arman Pratama. Dengan statusnya sekarang, pasti bisa selamatkan Maya. Iya. Aku telepon. Aku tak punya nomornya. Maya! HP Maya. Cepatan. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Angkat. Angkat dong. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Tersambung. Kau gagap, biar aku. Menantu terhormat, Dimas Kurniawan, si tak tahu balas budi itu. Bawa orang culik Maya. Gimana ini? Maaf Bapak Ibu, Akademisi Pratama sedang rapat. HP beliau sementara saya pegang. Selain itu, ingatkan lagi pada kalian berdua, Akademisi Pratama dan Maya Mahendra sudah resmi bercerai. Mereka bukan lagi pasangan suami istri yang dilindungi hukum. Artinya beliau bukan lagi menantu kalian. Perhatikan panggilannya. Selamat tinggal. Akademisi Pratama? Lestari, apa yang mendesak? Proyek ini penting. Saya dan Akademisi Pratama masih ada detail penting yang harus dibahas. Akademisi Pratama? Ada hal tentang mantan istri Anda? Maya Mahendra. Semua ini gara-garamu sendiri. Kalau kau menikah denganku, aku bisa dapat separuh hartamu. Semua ini bisa selesai sempurna. Aku takkan terdesak. Sampai begini. Kau pun tak perlu menderita seperti ini. Tapi kau tak mau dengar. Pikiranmu cuma pada Arman Pratama. Kau yang memaksaku. Dulu aku buta. Sampai baik padamu. Kau cuma mau uang? Mimpi! Dengar, aku sudah tinggalkan wasiat di perusahaan. Semua hartaku nanti untuk Alia Pratama. Orang tuaku tak bisa ambil 1 sen pun. Bahkan mati pun tak akan kuberi 1 rupiah padamu. Dasar perempuan hina. Dengar. Besok kalau orang tuamu tak kembalikan uangku, kau akan kujual. Jual. Kau harus dijual seharga 100 juta. Dengar? Masuk. Siapa? Arman? Arman? Kau masih peduli padaku, kan? Ken, Kau terlalu banyak berpikir. Bahkan kalau orang asing pun, kalau aku tahu dia diculik, aku akan menolongnya. Dan kau, aku cuma tidak ingin Alia menyesal nantinya. bukan begitu.
Kau pasti masih mencintaiku. Kau datang karena cinta padaku, kan? Tolong jangan punya angan tak pada tempatnya. Maya Mahendra, ingatlah, cinta di dunia ini hanya datang sekali. Kau pernah memilikinya, tapi kau sia-siakan. 3 pengecut ini berani meniru aksi penculikan. Belum sempat kutindak, mereka sudah ketakutan. Akademisi Mahendra, bagaimana menangani ketiganya? Karena sudah melanggar hukum, bertindak sesuai aturan. Serahkan ke pihak berwenang. Biarkan hukum yang putuskan. Berdasarkan yang ku ketahui, Dimas Kurniawan ini adalah residivis. Sudah menipu banyak wanita dengan jumlah besar. Dia juga penjudi. Kurasa dia takkan bisa keluar seumur hidup. Ya, anaknya pun hanya bisa ke panti asuhan. Berani mengganggu Alia kami. Alia kalian, Sekretaris Lestari, kalian ada hubungan? Jangan asal bicara. Apa? Apa maksudmu? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Arman Pratama si keparat itu kayak mendadak langsung buang anak kita. Kutuk dia mati tertabrak mobil. Benar tubruk dia. Pergilah, Alia. Tante Lestari, bolehkah aku memanggilmu Mama? Mama, Alia,